Hari ini gue pengen ngobrol santai tentang saham Unilever, saham Sido Muncul, dan saham ICBP. Semua adalah perusahaan yang produknya mungkin kita udah nggak asing lagi, seperti Unilever punya Sunlight, punya Rinso. Kalau ICBP punya Indomie, Sido Muncul punya tolak angin, ya produknya udah kita nggak asing lagi, dan ini adalah sebuah perusahaan yang sudah mature. Tapi perusahaan ketiga-tiganya ini sempat harganya turun, ya. Tapi ICBP dan Sido Muncul sudah bisa balik kembali, tapi kenapa Unilever nggak bisa? Dan di video ini adalah sudut pandang pribadi gua. Belum tentu gua bener juga, BTW. Dan kalau memang lu ada pendapat yang berbeda, monggo-monggo aja, it's okay. Silahkan tulis di kolom komentar. Saham yang pertama, kita langsung bahas saham ICBP. Saham ICBP ini maraknya itu diomongin orang pada tahun 2020 karena mereka waktu itu mau mengakuisisi perusahaan Pine Hill dengan harga yang nggak murah dan mengeluarkan uang ICBP lumayan besar, sekitar 44 triliun, dan itu mereka harus menambah hutang lagi. Dan itu terjadi pada tahun 2020, harga sahamnya langsung turun ke Rp8.000. Tapi ternyata di kuartal 2 2022, laba bersih ICBP itu sampai minus 11 miliar. Dan harga ICBP, harga sahamnya juga turun ke harga Rp7.000. Lalu, kenapa sekarang harganya bisa rebound ke Rp10.000? Gue pengen sharing sebuah hal yang gue baru di reminder oleh sebuah video di TikTok di China. Yaitu investor berinvestasi untuk masa depan sebuah bisnis atau sebuah perusahaan. Kita ambil contoh, kita sedang berinvestasi di sebuah perusahaan startup. Mungkin sekarang omsetnya masih kecil, labanya masih kecil, tapi kita melihat ini ada potensinya. Bahkan ya kalau perusahaan startup yang besar, sekarang masih rugi mungkin berapa ratus miliar gitu ya. Tapi kenapa sih banyak banget venture capital yang masih ingin berinvestasi di perusahaan startup itu? Karena mereka melihat masa depan. Ya, sekarang mungkin perusahaan startup itu sedang berkembang, mereka sedang mengakuisisi konsumen, mengakuisisi database, tapi nanti kedepannya mereka mungkin akan menjadi sebuah perusahaan yang akan menjadi market leader. Akuisisi Pine Hill itu menjadi sebuah kontroversi. Kenapa? Ada orang yang setuju, ada orang yang nggak setuju. Cuman kalau sekarang kita di 2023 kita ngelihat balik ke 2020, itu adalah sebuah keputusan yang sangat tepat sekali. Ingat, ICBP untuk bisa menambah pendapatan mereka, itu butuh market share yang baru. Kenapa? Nggak mungkin lah ICBP terus jualan Indomie di Indonesia. Apa kita disuruh makan seminggu 2 kali, 3 kali, atau setiap hari untuk menambah pendapatan mereka? Nggak mungkin kan? Mau nggak mau mereka expand di luar negeri. Nah, Pine Hill ini fokus usahanya itu ada di benua Afrika, ada di Timur Tengah, dan juga ada di Eropa Tenggara. Jadi, gue percaya dalam jangka panjang, pendapatan dalam bebersih Pine Hill itu, bukan Pine Hill ya, ICBP itu terus akan bertumbuh. Nah, sekarang kita mau ngomongin Sido Muncul, ya. Produk yang paling udah nggak asing lagi itu adalah tolak angin. Kita lihat laporan keuangan sekilas aja ya untuk Sido Muncul, ya. Ini juga sama. Di tahun 2022, terutama di kuartal 2 itu ya, laba bersih mereka turun ke 151 miliar. Ya, dan ini kita bisa lihat ya, padahal di 2021 mereka grow-nya cukup bagus. Di 2022 malah turun. Ini sebenarnya di 2021 saat pandemi 2020-2021 mereka growing-nya terlalu cepat gitu ya. Growing-nya terlalu cepat, jadi di saat market udah nggak ada pandemi ya otomatis pembelian herbal kesehatan ini pasti menurun gitu. Nah, terus bagaimana nasib Sido Muncul? Nah, ini sebuah berita yang menarik, yaitu adalah Sido Muncul mereka juga mau expand ke luar negeri. Mereka mau ekspor ke Nigeria dan Malaysia. Kenapa? Karena market Indonesia itu sudah mature, sudah boring buat mereka. Mereka sudah menguasai pasar yang cukup besar di Indonesia. Kalau mereka mau menambah pendapatan, mau nggak mau mereka harus ekspor ke luar negeri. Nah,
Bagaimana dengan Unilever? Nah, beda dengan ICBP dan Sido Muncul, di mana mereka adalah perusahaan Indonesia. Unilever ini adalah perusahaan luar negeri, dan mereka itu listing tidak hanya di Bursa Efek Indonesia, tapi juga ada listing di luar negeri. Jadi, Unilever yang listing di Bursa Efek Indonesia itu hanya penjualan untuk di negara Indonesia saja. Sedangkan kita bisa lihat ya, brand-brand yang mereka punya juga sudah sangat kuat sekali. Seperti Sunlight, seperti Rinso, ya, seperti produk makanan atau minuman yang lainnya. Kalian bisa lihat banyak banget produk Unilever. Nah, gue pengen sharing sedikit pengalaman gue baru ke supermarket. Waktu itu asisten rumah tangga gue bilang kalau Sunlight di rumah sudah habis. Ya udah, gue langsung ke Ranch Market dekat rumah gue ke rak khusus sabun cuci piring, dan di situ gue lihat Sunlight masih banyak banget, ada sekitar 30-an. BTW, gue nggak tahu kenapa ya Sunlight yang dulu itu udah nggak ada lagi. Adanya yang Sunlight jeruk nipis. Ya kalau kalian perhatiin gitu. Dan di rak sebelah kirinya itu ada kosong, banyak banget kosong. Itu adalah rak sabun cuci piring merek Ekonomi. Gue baru tahu kalau Ekonomi ternyata juga jual sabun cuci piring ya dengan harga cuman 10.000 dengan kapasitas itu 800 ml. Sedangkan si Sunlight ini dijual di Ranch Market 16.200 dengan kapasitas 755 ml. Jadi udah lebih gede, lebih mahal tapi lebih kecil. Sedangkan si Ekonomi ini lebih murah tapi lebih gede juga. Dan itu gue lihat baru, mungkin ya kita nggak bisa ngomong menyamakan kalau wah Sunlight jadi nggak laku, sabun cuci piring Ekonomi laku gitu ya. Nah tapi gue habis itu ke tempat yang berbeda juga, supermarket yang berbeda juga, gue iseng kalau memang itu tidak hanya terjadi di satu supermarket. Saat masih banyak, dan kali ini nggak ada sabun cuci piring Ekonomi, tapi ada Mama Lemon gitu ya. Dan Mama Lemonnya juga laku. Dan harganya juga Rp10.000. Nah, gue sempat bikin video di TikTok. Dan kita pengen lihat bagaimana respon daripada emak-emak yang menggunakan Ekonomi, Sunlight, atau Mama Lemon. Nah, sekarang kita lihat komen daripada netizen di TikTok ya. Sama, saya juga udah pakai Ekonomi karena emang lebih murah dan sama fungsinya. Kenapa harus beli yang lebih mahal? Ya, abis itu ada juga yang komen kalau sekarang nyari yang murah karena lebih suka cuci piring daripada pakai sabun colek. Abis itu ada jawab juga kalau Ekonomi busnya juga banyak kok, lumayan murah. Abis itu ada juga jawab kalau sekarang cuci nggak penting busa, yang penting murah gitu ya. Ada juga komen kalau harga yang paling murah belinya. Karena boro-boro beda 6.000, beda 500 aja orang udah pindah. Jadi harga itu buat sebagian orang itu sangat sensitif sekali gitu loh. Nah tapi kalau Unilever tidak menaikkan harga, bagaimana mereka bisa menaikkan pendapatan mereka? Karena kan kita tahu gara-gara perang Rusia dan Ukraina ini, itu harga bahan pokok semua pada naik. Mau nggak mau mereka harus menaikkan harga jual mereka juga. Tapi masalahnya, kompetitor yang kita bisa lihat langsung, terutama di sabun cuci piring, yaitu di Sunlight, Ekonomi, dan juga Mama Lemon. Nah, Sunlight ini adalah market leader. Orang tahu kualitasnya bagus, busanya banyak gitulah. Cuman masalahnya harganya kelampau jauh dengan isi 16.200 ini dengan harga 10.000 di Mama Lemon dan juga di sabun cuci piring Ekonomi. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kita bisa laporan keuangan di kuartal 4 2022 itu pendapatan Unilever turun dan otomatis laba bersih juga ikut turun. Bedanya Unilever itu nggak bisa expand ke Malaysia, ke Timur Tengah karena di situ juga punya Unilever perusahaan asing yang lainnya gitu loh. Beda dengan ICBP atau sudah muncul yang basisnya adalah perusahaan Indonesia. Mereka bisa expand ke luar negeri. Jadi bagaimana nih nasib Unilever? Jadi gue nggak tahu juga bagaimana manajemen Unilever bakal merespon hal-hal ini. Yang mudah-mudahan kita berharap Unilever kedepannya bisa menemukan jalan keluarnya supaya mereka bisa menjadi perusahaan yang tetap bertumbuh, jangan hanya stuck di situ atau bahkan malah turun. Selama menurut gue pendapatan dan laba bersih Unilever ini tidak bisa naik, mereka belum bisa menunjukkan ke investor masa depan adalah masa depan yang cerah. Harga saham Unilever ya jangan heran masih di harga 4.000-an atau bahkan bisa jebol daripada 4.000. Gimana menurut kalian?
Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, silahkan support gue dengan tekan tombol like atau juga tekan tombol subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.